Maidong dan staf mengalami sedikit kendala saat akan menjemput jenazah untuk dibawa ke rumah duka, tapi dengan kesabaran dan pengertian Maidong, akhirnya semua itu bisa diatasi. 你好，让他们帮帮我，我数1、2、3，把窗给。是。Pagi hari jadi semakin rumit karena Paman He harus terburu-buru mengantar Zhuang Yan dan Niao Niao berangkat sekolah. Ditambah Zhuang Ji yang cerewet selalu bertanya kepada Paman He dan membuat ibunya sangat kesal. 可真够王道人的，你又不给打车走。哎，来了！哎，走了走了，姐，等我回来再说。负责人是谁？我说。爸，别骂他了，真够忙。妈。 Bibi Wu datang mencari Maidong, tapi hanya Nenek Chen yang ada. Bibi Wu memberitahu bahwa dirinya ingin mengkonfirmasi beberapa hal dengan Maidong. Namun karena Maidong tidak ada, Bibi Wu hendak berpamitan pergi, tapi Nenek Chen menghentikannya dan malah mengajak Bibi Wu minum teh. Nenek Chen menyuruh Bibi Wu untuk membaca surat ungkapan terima kasih di stasiun penyiaran radio Kota Praja, tapi Bibi Wu mengaku dirinya belum bisa karena masih sibuk. Zhuang Ji sedang berada di pabrik di desa Yanggou. Dia heran mengapa Rizome Dioscoreae sebagus ini sulit untuk dipasarkan. Menurut Paman He karena desa Yanggou lokasinya agak terpencil, petani juga tidak punya saluran penjualan yang bagus. Zhuang Ji mengaku akan mengatasi masalah saluran penjualannya dan menjamin akan meningkatkan harga Rizome Dioscoreae tahun ini. Saat Maidong beristirahat dengan stafnya, terdengar suara pengumuman dari penyiaran radio. Dalam perjalanan pulang, Zhuang Ji dan Paman He juga mendengar suara pengumuman dari penyiaran radio yang berisi tentang surat ucapan terima kasih kepada Maidong. Dalam suratnya tertulis dari istri orang Tiongkok perantauan Amerika yang suaminya meninggal tahun ini karena serangan jantung dalam perjalanan dan saat itu bertemu dengan Maidong yang telah dengan sabar membantunya. Mendengar itu Zhuang Ji langsung teringat dengan semua kata-kata Maidong. Ketika sudah sampai di rumah, Zhuang Ji langsung memberitahu ibunya bahwa dirinya ingin menggunakan keahliannya sebagai juara pemasaran pada kota Praja ini, dan dirinya akan menangani masalah Rizoma Dioscoreae di desa Yanggou. Mendengar semua pengumuman yang disiarkan oleh penyiaran, Nenek Chen sangat senang. Kemudian Maidong datang bertanya kepada nenek bagaimana surat di lacinya bisa muncul di saluran radio. Maidong bertanya apakah nenek tidak malu dengan menyiarkan itu berulang-ulang. Nenek Chen tidak menjawabnya dan malah langsung pergi. Sebelum Nenek Chen pergi jauh, Maidong melarang neneknya ikut campur menangani masalahnya. Tapi Nenek Chen tetap saja berjalan pergi sambil membaca sebuah puisi. Sambil mengawasi Niao belajar, Zhuang Ji menelepon Wang Xixia dan menyuruh untuk memposting Rizome Dioscoreae ke semua grup perusahaan farmasi. Tapi karena Zhuang Ji yang terus menelepon dan berisik, Niao mengeluh ke ibunya karena dia merasa terganggu dan tidak bisa berkonsentrasi. Tapi ibunya malah memarahi Niao karena tidak memiliki semangat seperti kakaknya. Saat melihat wajah Zhuang Ji yang mengelupas karena terlalu lama di bawah sinar matahari, ibunya khawatir dan langsung membawakan potongan mentimun untuk masker dan langsung menaruh di wajah Zhuang Ji. 不是上山就是下河，你看看你把我闺这家要是没我爸，我早张了。先送您一面。 Karena mentimun masih banyak, ibunya memakaikan di wajah Niao dan juga Paman He. Walaupun Paman He menolaknya dan berlari, tapi ibu Zhuang Ji tetap ingin memakaikannya dengan berlari mengejar Paman He. Adegan menyenangkan tersebut diabadikan oleh Zhuang Ji dengan merekamnya di kamera ponselnya. Seperti biasa toko ibu Zhuang Ji sangatlah ramai. Banyak pembeli yang memuji atas keberhasilan Zhuang Ji yang berhasil memasarkan Rizome Dioscoreae dari desa Yanggou. Saat itu juga terdengar ucapan terima kasih dari saluran penyiaran radio yang ditulis Komite Desa Yanggou untuk Zhuang Ji, dan karena merasa sangat senang, ibu Zhuang Ji sampai memberikan bonus sepasang sayap ayam kepada semua pelanggannya hari ini. Nenek Chen menemui Zhuang Ji dan mengaku akan mentraktirnya makan karena sudah menjadi pahlawan besar di kota Praja. Nenek Chen juga mengaku dirinya adalah wanita tua yang kesepian dan sudah berhari-hari dirinya tidak ada yang menemani makan. Mendengar itu Zhuang Ji langsung bertanya kemana Maidong. Nenek menjawab dia pergi ke kota untuk pekerjaannya dan tidak tahu kapan akan pulang.
他在不在都不要紧。 Kemudian Zhuang Ji menyuruh nenek pulang dahulu, dan setelah dirinya selesai mengantar makanan, dirinya akan mencarinya. 好嘞，我等你啊。哎，看着车。3那阵子吧。 Saat hendak pulang, Mai Dong mendengar suara Zhuang Ji berada di rumah bersama nenek, dan ternyata sedang melihat foto-foto saat masih SMA. Saat melihat foto Mai Dong, Zhuang Ji mengaku Mai Dong sangat tampan, namun temperamennya mencemaskan. Nenek bercerita bahwa saat Mai Dong masih kecil, semua memanjakannya. Mai Dong juga bertemperamen lembut, namun setelah orang tuanya mulai ribut, di situ membuat Mai Dong mulai kesal dan mulai memberontak. Saat Mai Dong masuk rumah, dia seperti biasa berperilaku kurang sopan kepada Zhuang Ji. Nenek menyuruh Mai Dong untuk ikut duduk dengan memberitahu bahwa Zhuang Ji baru saja membantu mempromosikan produk pertanian di desa Yonggou. Mai Dong sedikit kesal kepada nenek karena tidak memberitahunya bahwa hari ini akan ada tamu saat dirinya pulang. Kemudian nenek pergi meninggalkan Zhuang Ji dan Mai Dong berdua. Mai Dong bertanya kepada Zhuang Ji tadi mengobrol apa saja dengan neneknya. Zhuang Ji memberitahu mengobrol alasannya tidak bisa tinggal di Nanping, karena kehidupan di sini sangat lambat dan dirinya tidak suka itu. Kemudian Mai Dong bertanya kapan dirinya akan pergi. 什么时候走？ 明天。 Kemudian Mai Dong langsung berdiri dari tempat duduknya dan akan mengantarnya pulang, namun Zhuang Ji masih saja duduk dan malah meminta untuk dibawa keliling rumahnya karena baru pertama kali ke sini. Zhuang Ji langsung berdiri dan ingin melihat kamarnya. Zhuang Ji merasa kagum karena Mai Dong banyak mengoleksi kaset musik klasik di lemarinya. 这也是你的秘密啊。张杰， Mai Dong sedikit marah. Melihat itu Zhuang Ji bertanya apakah sikapnya seperti ini ke semua orang, yaitu sikap dingin. Kemudian Zhuang Ji langsung pergi dari kamarnya dan tidak mau diantar pulang. Saat berjalan pulang, Zhuang Ji mendapat pesan dari Mai Dong yang meminta maaf atas sikapnya tadi. Mai Dong juga berencana mentraktirnya makan dan semoga perjalanannya besok aman. Kemudian Zhuang Ji membalasnya kalau dirinya menunggu di toko bubur Zhang dan hanya memberikan waktu Mai Dong 10 menit. Mai Dong sedikit salting karena Zhuang Ji terus menatapnya. Zhuang Ji merasa dirinya tidak menyimpan dendam kepada Mai Dong. Zhuang Ji juga mengaku bahwa foto profilnya sangat tampan. Saat Zhuang Ji bertanya Mai Dong dapat nomor ponselnya dari mana, Mai Dong menjawab dari Bibi Wu. Kemudian Mai Dong menyuruh Zhuang Ji untuk pesan makanan dan dirinya yang akan membayar dan membuat Zhuang Ji pesan 2 porsi bubur sayur. Saat Mai Dong bertanya apakah Zhuang Ji tidak pesan bir, Zhuang Ji memberitahu bahwa kantung empedunya baru saja dioperasi dan sedang dalam tahap pemulihan, jadi tidak bisa minum. Zhuang Ji mengaku tidak memberitahu ibunya karena ibunya memaksanya untuk mengantarkan makanan dan Zhuang Ji juga tidak bisa mengatakan kesulitannya. Mendengar itu Mai Dong tersenyum. Melihat Mai Dong tersenyum, Zhuang Ji terkejut dan bertanya mengapa dirinya jarang tersenyum. Mai Dong mengaku bahwa pekerjaannya spesial, jadi dirinya harus mengendalikan emosinya dan sudah terbiasa dengan itu. Dirinya harus siap siaga 24 jam sehari demi pekerjaannya dan itu alasannya dirinya tidak bisa minum bir. Mendengar semua itu, Zhuang Ji merasa pekerjaannya sangat mulia. 每一个行业都一样。 Saat perjalanan pulang, Mai Dong mengaku seingatnya dulu Zhuang Ji pendiam. Mengapa sekarang menjadi sangat ribut? Zhuang Ji merasa semua orang selalu berubah. Zhuang Ji merasa Mai Dong juga berubah karena sekarang terlihat sangat tenang, padahal dulu sering berkelahi. Mendengar itu Mai Dong langsung menjawab bahwa itu hanya rumor. Zhuang Ji menyuruh Mai Dong tidak menahan diri hanya karena pendapat orang lain dan jangan rendahkan standar memilih pasangan karena pekerjaannya, karena orang yang memahaminya akan menerima seutuhnya. Kemudian Mai Dong bertanya mengapa dirinya masih melajang. Zhuang Ji memberitahu cintanya tidak dapat dia peroleh. Setelah sampai di rumah, Zhuang Ji mengucapkan terima kasih kepada Mai Dong. Saat Mai Dong menyuruh Zhuang Ji masuk, Zhuang Ji meminta Mai Dong memindai WeChat-nya. Saat Zhuang Ji ingin menyentuhnya, Mai Dong langsung menghindar karena Mai Dong sudah terbiasa itu juga karena pekerjaannya. Zhuang Ji ingin berjabat tangan dengan Mai Dong dan mengucapkan salam perpisahan, tapi Mai Dong tidak mau karena tidak terbiasa. Mai Dong hanya memberitahu semoga perjalanannya aman, namun Zhuang Ji langsung menarik tangan Mai Dong untuk berjabat tangan kemudian pergi dengan tersenyum. Mai Dong tidak pulang ke rumah tapi malah mampir ke SMP Guoguang Nanping. Chen Mai Dong teringat saat masa sekolah dulu,
Saat Mai Dong dan beberapa temannya dimarahi guru karena baru saja berantem, karena orang tuanya tidak bisa dihubungi, guru meminta nenek atau kakeknya datang ke sekolah, tapi Mai Dong menolak dan akhirnya guru memberikan hukuman kepadanya, yaitu harus membantu Zhuang Ji ketika saat mendung atau hujan, harus mengantarnya ke gerbang sekolah sampai Zhuang Ji naik mobil, baru dirinya boleh pergi, tapi Mai Dong menolaknya karena dirinya merasa sudah tidak punya hutang budi kepada Zhuang Ji lagi. Mendengar itu guru sangat marah dan langsung mengancamnya kalau tidak mau menyuruh Mai Dong untuk keluar dari sekolah saja. Mai Dong juga teringat saat hujan deras, dirinya melihat ibunya berada di dalam mobil, tapi dirinya tidak menemuinya dan langsung pergi kemudian kembali menggendong Zhuang Ji. Mai Dong juga teringat saat Zhuang Ji berpamitan dengan guru karena akan pergi pindah sekolah. Sebelum masuk ke rumah, Mai Dong melihat lampu kamar nenek masih menyala dan langsung memberitahu bahwa Zhuang Ji besok akan kembali ke Shanghai. Mendengar itu nenek langsung mematikan lampunya. Saat Mai Dong sedang melihat ponselnya, Mai Dong mendapat pesan suara dari neneknya yang mengatakan anak yang bisa menangis baru akan mendapatkan permen, bahkan yang ingin pergi pun takut diminta untuk tinggal. Seperti biasa saat pagi hari selalu menjadi suasana yang sangat ricuh di rumah ibu Zhuang Ji, dan pagi ini Zhuang Ji sudah akan berangkat ke Shanghai, tapi Niao Niao menangis dan minta ikut dengan Zhuang Ji. Melihat itu ibunya menjadi sangat kesal dan langsung memukul Niao Niao dengan kemoceng hingga menangis, kemudian menyuruh Zhuang Ji segera pergi. Zhuang Ji pergi ke stasiun diantar Paman He. Zhuang Ji sangat khawatir dengan Niao Niao, tapi Paman He menyuruh Zhuang Ji untuk jangan khawatir. Zhuang Ji berterima kasih kepada Paman He karena sudah ada dalam keluarga ini, tapi Paman He malah mengaku dirinya lah yang beruntung mempunyai keluarga ini. Saat Zhuang Ji menunggu kereta datang, tidak disangka di sana sudah ada Mai Dong. Melihat itu Zhuang Ji pun merasa sangat senang. Mai Dong mengaku akan mengantarkan orang dan langsung membawakan koper yang dipegang Zhuang Ji. Setelah menaruh koper Zhuang Ji ke atas bagasi kereta, Mai Dong berpamitan akan pergi, tapi Zhuang Ji langsung menghalanginya, dan saat Mai Dong hendak berjalan pergi Zhuang Ji menarik Mai Dong dan langsung menciumnya dan membuat Mai Dong membalas ciumannya. Para staf melihat video di grup WeChat tentang ciuman mereka, dan saat Mai Dong datang dan bertanya apa yang dilihatnya, semuanya kabur dan membuat Mai Dong memanggil Silun untuk meminta ponselnya, tapi Silun malah langsung berlari pergi. Melihat itu Mai Dong heran kepada tingkah semua staf. Zhuang Ji merasa sangat senang saat mengingat tadi dirinya berciuman dengan Mai Dong. Begitupun juga Mai Dong yang tidak fokus bekerja karena teringat adegan dengan Zhuang Ji tadi. Saat tiba di Shanghai, Zhuang Ji mendapat pesan dari Paman He yang bertanya apakah Zhuang Ji sudah sampai dan baik-baik saja. Zhuang Ji memberitahu bahwa dirinya sudah sampai dan menyuruh jangan mencemaskannya. Tiba-tiba Zhuang Ji salfok pada kata-kata Paman He di mana saat Zhuang Ji berpacaran menyuruh memberitahu keluarga. Mendengar itu Zhuang Ji bingung dengan kata-kata Paman He. Saat sudah tiba di rumah, Wang Xixia langsung memeluk Zhuang Ji dan mengaku bahwa dirinya sangat merindukannya. Wang Xixia sudah menyiapkan makanan dan akan mengajak Zhuang Ji untuk minum, kemudian menyuruh Zhuang Ji untuk menceritakan situasi sebenarnya secara detail kepadanya yaitu masalah di kereta api. Zhuang Ji langsung terkejut mengapa Wang Xixia mengetahui masalah di kereta api. Wang Xixia langsung menunjukkan sebuah videonya yang berciuman dengan Mai Dong. Melihat itu Zhuang Ji sangat terkejut dan bertanya siapa yang merekamnya. Wang Xixia memberitahu bahwa tidak sampai 10 menit seluruh orang yang ada di Nanping melihat video tersebut. Zhuang Ji merasa sangat terkejut dan langsung meminum birnya. Di situ Zhuang Ji langsung paham dengan apa yang dimaksud pesan Paman He tadi. Zhuang Ji mengkhawatirkan akan terjadi keributan di keluarganya setelah melihat video itu. Wang Xixia langsung bertanya mengapa baru sekarang merasa cemas. Wang Xixia juga bertanya mengapa Zhuang Ji melakukan itu di kereta. Zhuang Ji mengkhawatirkan Mai Dong dan beranggapan bahwa Mai Dong sudah hancur di Nanping.
Ponsel Maidong berbunyi dan ternyata itu adalah video dirinya dan Zhuang Ji yang sedang berciuman di kereta tadi. Maidong sangat terkejut dan tidak menyangka dan juga sangat marah. Zhuang Ji mengaku bahwa dirinya telah ceroboh dan mencium paksa Maidong. Zhuang Ji juga mengaku bahwa ini pertama kalinya dirinya begitu mesum. Tapi mengapa semua orang di kota Praja melihatnya dan kepikiran bagaimana dengan Maidong di sana? Silun memberitahu Maidong bahwa baru saja ada yang meninggal seorang wanita tua. Dia meninggal saat tidur siang, tapi keluarganya saat ini tidak ada yang bisa dihubungi. Maidong menyuruh Silun untuk menyelesaikan hari ini juga. Tapi Silun memberitahu bahwa malam ini adalah ulang tahun ayahnya. Mendengar itu kemudian Maidong mengaku akan menggantikan Silun untuk bertugas malam ini dan membuat Silun sangat senang sekali dan berterima kasih kepada Maidong. Saat Silun sudah keluar, dia masuk kembali kemudian memberitahu saat Maidong menikah dan bulan madu nanti, dirinya akan bergantian menggantikan semua tugasnya. Mendengar itu Maidong marah dan mengambil sandal untuk melempar ke Silun. Maidong mengirim pesan suara ke neneknya untuk memberitahu bahwa malam ini dirinya bertugas dan menyuruh nenek untuk istirahat dan juga melarangnya bergosip. Saat Maidong sedang melakukan tugasnya, dirinya melihat ada tangan yang mengelus jenazah nenek. Maidong mendatanginya dan ternyata ada seorang anak kecil. Setelah Maidong menanyainya, dia adalah cucu dari nenek itu. Anak itu bertanya bolehkah dia membawa nenek itu pulang bersamanya. Dia berjanji bahwa dia tidak minta ayah dan ibunya lagi dengannya. Maidong ingin mengajak anak itu keluar, tapi anak itu tetap tidak mau karena dia ingin selalu menghibur neneknya dengan menyisir rambut neneknya. Maidong mencoba untuk menenangkan anak itu dengan menggendongnya dan mengajaknya pergi. 不会不要你，奶奶她永远。 Zhuang Ji memberitahu Wang Xixia bahwa tidak mungkin dirinya bisa dengannya karena Maidong tidak akan bisa pergi meninggalkan neneknya di Nanping. Begitupun juga dirinya sangat menyukai Shanghai dan tidak mau pergi dari sini. Zhuang Ji mengaku memang dirinya sangat menyukainya, namun dirinya lebih menyukai Shanghai dan dirinya sendiri. Di sisi lain Maidong berhasil membuat anak kecil itu tertidur. Wang Xixia mengingatkan Zhuang Ji bahwa reputasinya di Nanping sekarang sudah sangat buruk dan tidak mudah untuk kembali. Mendengar itu Zhuang Ji sudah menerimanya dan merasa dirinya tidak merugi karena sudah mencium Maidong. Maidong melihat foto profil WeChat Zhuang Ji. Tidak lama kemudian Maidong menghapus kontak Zhuang Ji dari ponselnya. Zhuang Ji mengirim pesan kepada Maidong sudah tidak bisa karena kontaknya sudah terhapus. Melihat itu Zhuang Ji langsung kesal. Maidong membuatkan sarapan untuk neneknya. Melihat itu nenek menjadi heran karena tidak seperti biasanya. Nenek beranggapan pasti ada hal yang baik. Tapi nenek ingat saat terakhir Maidong membuatkan telur rebus untuknya itu adalah saat Maidong putus dengan Song Yi dan langsung kesal dan merasa tidak ada hal baik. Maidong memberitahu bahwa dirinya sudah menghapus kontak Zhuang Ji dan kelak tidak ada hubungan apa-apa lagi dengannya. Mendengar itu nenek langsung sangat marah. Maidong mengaku mulai sekarang dirinya tidak akan membuat nenek marah lagi dan akan menikahi siapapun yang disuruh nenek kecuali Zhuang Ji. Maidong merasa bahwa Zhuang Ji tidak terlalu menyukainya dan Zhuang Ji tidak akan kembali ke Nanping karenanya. Zhuang Ji sudah kembali bekerja. Saat hendak masuk ke ruangan Direktur Liu, Zhuang Ji melihat Jia ada di depan pintu. Jia tidak berani masuk karena mendengar Direktur Liu yang terus marah-marah sepanjang hari. Saat masuk ruangan, Zhuang Ji bertanya mengapa Direktur Liu marah-marah kepada Qin, dan ternyata itu semua karena masalah alat bantu pernafasan Direktur Liu. Direktur Liu memberitahu jika Zhuang Ji bisa membantunya hari ini, maka pembelian monitor selanjutnya akan dipesan dari Zhuang Ji. Kemudian Zhuang Ji menyuruh Jia untuk menghubungi teknisi alat bantu pernafasan, dan setelah 15 menit dia akan membuat panggilan konferensi. Saat tengah bekerja, ada seorang perempuan yang bertanya kepada Bibi Wu apakah dia Maidong yang ada di video kereta itu. Tidak disangka Maidong mendengarnya dan langsung menjawabnya. Bibi Wu memberitahu Maidong bahwa kemarin Nenek Chen mendatanginya lagi karena masalah kencan buta. Kemudian Maidong memberitahu bahwa mulai sekarang dirinya akan mematuhi neneknya masalah kencan buta dan menyuruh Bibi Wu yang mengaturnya. Saat Zhuang Ji sudah sampai di rumah, dia langsung mengecas ponselnya kemudian duduk beristirahat di sofa.
真，远的山，我的穿过我只足以港口，快要走完，我要往回。3 bulan kemudian Nenek Chen terlihat marah ke Maidong karena merasa tidak serius saat kencan buta, bahkan mengeliminasi separuh saat melihat fotonya. Kemudian Maidong menyuruhnya berhenti mengejarnya karena mendapat telepon. Mendapat informasi, Maidong berpamitan dan bergegas pergi karena ada kecelakaan besar di industri. Sementara itu di perusahaan, Zhuang Ji mendapat telepon dari Niao Niao yang memberitahunya dengan sangat gelisah. Mendengar semua itu Zhuang Ji langsung berpamitan ke Direktur Liu kalau dirinya harus segera pergi karena ada masalah di rumah. Zhuang Ji terlihat bingung dan langsung masuk ke mobil dan menyuruh mengantarnya ke stasiun. Maidong yang sudah tiba melihat salah satu korban yang tidak bisa diselamatkan dan merasa dia tertimpa benda berat dengan melihat wajahnya, dan saat Maidong bertanya siapa, ternyata salah satunya adalah He Zhangyu. 叫什么名字？ Zhuang Ji tidak kuasa menahan kesedihannya di stasiun, bagaimana tidak dirinya kehilangan ayahnya untuk kedua kalinya. Tentu saja membuat Zhuang Ji teringat kejadian saat kecelakaan lalu lintas yang menimpanya dengan ayahnya yang membuat ayah kandungnya meninggal. Saat Zhuang Ji sudah tiba, teman Paman He memberitahu kalau dirinya sudah mempersiapkan sendiri aula dan perlengkapannya dan menyuruh memberitahu jika ada yang kurang tepat. Mendengar itu Zhuang Ji berterima kasih dan bertanya ibunya. Dia memberitahu kalau ibunya menemani Paman He di aula jenazah dan membuat Zhuang Ji bergegas ke sana. Maidong membuat wajah 3 dimensi untuk Paman He dikarenakan wajahnya yang tidak dikenali karena tertimpa barang berat. Maidong mengaku dirinya masih memerlukan beberapa waktu membuatnya. Saat ibunya melihat topeng di sana, ibunya bertanya apa semua ini digunakan untuk orang kecelakaan. Maidong menjelaskan itu semua digunakan pada wajah yang rusak seperti yang terjadi pada Paman He yang wajahnya tidak dikenali, jadi meminta untuk memahaminya. Liao Tao memberitahu kalau Paman He adalah orang yang teliti dan cermat, jadi menyuruh Maidong menjaganya dengan baik dengan menyerahkan fotonya. 你放心。 Zhuang Ji termenung di depan foto Paman He, kemudian Zhuang Yan dan Niao Niao datang dengan suara bergetar sambil menangis. Niao Niao bertanya apakah dirinya sudah tidak punya ayah lagi dengan memeluk Zhuang Ji. Zhuang Ji meminta tolong Paman Yang untuk mengatur semuanya. Zhuang Ji menyuruh Zhuang Yan untuk ikut mengantar ke pemakaman Paman He besok. Zhuang Ji juga berpesan kepada Paman Yang jangan mempermasalahkan tentang uang dengan menyuruh mengantar kepergian Paman He dengan cara paling terhormat. 走。我们3个合书狩猎。 Maidong dan stafnya sedang berada di rumah duka untuk menyiapkan jenazah Paman He dan membuat Liao Tao terlihat sedih. 就安心前行吧。 Saat semua orang yang berbela sungkawa pulang, Zhuang Ji langsung teringat semua tentang Paman He. Zhuang Ji juga teringat saat dirinya kecelakaan dan menyebabkan ayah kandungnya meninggal dunia. Maidong dan stafnya memberikan penghormatan terakhir untuk jenazah Paman He, kemudian menyuruh anggota keluarganya memakaikan sepatu untuk almarhum. Kemudian Liao Tao memakaikan sepatunya dengan dibantu Maidong. Zhuang Ji terjaga sepanjang malam, sedangkan Zhuang Yan dan Niao Niao sudah tertidur di kursi. Zhuang Ji teringat pernah mengatakan akan memberikan penghargaannya dari pemerintah kota Praja untuk Paman He. Kemudian Zhuang Ji mengeluarkan bendera kehormatan tersebut dan mempersembahkan untuk Paman He. Hal tersebut ternyata dilihat oleh Maidong dari luar ruangan. Melihat Zhuang Ji yang sangat sedih, Maidong langsung datang dan memegang tangannya, kemudian menyuruh Zhuang Ji untuk beristirahat sebentar. Maidong menyuruh Zhuang Ji untuk tidak menangis di sini karena akan membangunkan adik-adiknya yang sedang tertidur. Zhuang Ji tersadar selama ini dirinya belum pernah memanggil Paman He dengan sebutan ayah, dan ketika hendak keluar ruangan bersama Maidong, Zhuang Ji memanggilnya ayah sambil menangis.
Zhuang Ji bertanya kepada Mai Dong apakah memang benar dirinya pembawa sial karena dirinya sudah tidak punya ayah. Mendengar itu Mai Dong mencoba untuk menenangkan Zhuang Ji. Kemudian Zhuang Ji bertanya lagi apakah Mai Dong pernah kehilangan seseorang dalam hidupnya. Mai Dong memberitahu bahwa saat usianya 17 tahun, teman terbaiknya mati di hadapannya yang bernama Song Ran. Mai Dong menceritakan bagaimana Song Ran sampai meninggal dan Mai Dong menganggap dirinya lah yang salah atas kematian Song Ran. 你是17岁，不是在网吧打游戏，我就是。为什么死的是我朋友？不然没了之后的每一天，我都在想。那你现在有答案了吗？ Kemudian setelah itu dia disadarkan oleh seorang kakek pengurus jenazah yang memberitahu Mai Dong bahwa mereka yang harus pergi akan pergi, dan tidak bisa dipertahankan. Oleh karena itu juga Mai Dong memutuskan untuk masuk ke industri pemakaman. Mai Dong telah mempelajari berbagai keterampilan profesional dari gurunya, sampai Mai Dong mendapat sertifikat tingkat keahlian profesional. Tapi sekarang gurunya sudah tiada. Di saat Mai Dong berumur 27 tahun, dirinya kembali ke Nanping dari Beijing untuk mengantarkan gurunya. Mai Dong merasa karena Song Ran dirinya tidak ingin melupakan kematian, dan karena gurunya dirinya belajar agar lebih banyak orang meninggalkan dunia dengan bermartabat. Mai Dong memberitahu Zhuang Ji bahwa makna dari kematian adalah mengajarkan kita cara untuk menerima secara perlahan. Mai Dong juga mengatakan semua ini pasti segera berlalu. Mai Dong menghapus air mata Zhuang Ji dan kemudian langsung memeluknya. Sementara itu Liao Tao duduk termenung dan masih merasa sangat sedih atas kehilangan Paman He. Liao Tao menyuruh Zhuang Yan dan Niao Niao untuk kembali bersekolah besok, tapi Niao Niao menolaknya karena banyak temannya yang mengejeknya karena wanita di keluarganya membawa sial untuk suami. Mendengar itu Zhuang Ji langsung menasehati Niao Niao untuk tidak memperdulikan ucapan mereka. Liao Tao juga memberitahu Zhuang Yan dan Niao Niao hanya perlu fokus belajar saja. 腰杆去上学，专心念书就是对我最大的帮忙。他一走， Mai Dong mengingat saat dirinya menenangkan Zhuang Ji waktu Paman He meninggal. 没人留不住。 Zhuang Ji menyuruh ibunya untuk segera tidur karena sudah larut malam, tapi ibunya tidak mau dan malah menyuruh Zhuang Ji untuk kembali ke Shanghai besok dan bekerja dengan baik. Mendengar itu Zhuang Ji mengaku dirinya akan beres-beres di Shanghai dan akan segera kembali ke Nanping lagi. 行到这会儿会撑过去的。 Wang Xixia membantu mengemasi semua barang Zhuang Ji. Melihat Zhuang Ji yang hanya diam saja, Wang Xixia langsung memeluknya dan mencoba untuk menghiburnya. Wang Xixia menyuruh Zhuang Ji untuk pulang dahulu menemani ibunya dan dirinya akan membantu mengawasi perusahaan di sini. Wang Xixia juga berpesan agar Zhuang Ji tetap terlihat kuat saat melakukan serah terima di kantor besok. 别让那些虎视眈眈盯着你职位。我有数。 Saat rapat di kantor, Zhuang Ji memberitahu bahwa dirinya akan mundur dari posisinya kali ini. Zhuang Ji berpesan ke semua orang untuk jangan merusak lingkungan ekologi industri. Sebelum Zhuang Ji pergi, Jia mengaku kemarin baru saja meminta izin dari pimpinan untuk bisa duduk di tempat Zhuang Ji sementara Zhuang Ji tidak ada. Mendengar itu Zhuang Ji memberitahu selama pimpinan menyetujuinya, dirinya tidak keberatan. 暂坐可以，别放太多色彩的经验都白说了。替圣野心勃勃，想得多的从来不是我。高委会居人下都得各记着我说的话。 Zhuang Ji mendapat telepon dari ibunya yang mengatakan bahwa Niao Niao kabur dari rumah. Mendengar itu Zhuang Ji mencoba untuk menenangkan ibunya dan mengaku akan segera mencari Niao Niao. Mai Dong menelepon Zhuang Ji dengan memberitahu kalau Niao Niao sedang bersamanya. Kemudian Mai Dong mengantar Niao Niao ke Zhuang Ji. Setelah melihat Niao Niao, Zhuang Ji langsung memarahi Niao Niao karena kabur dari rumah. Saat Zhuang Ji hendak memukulnya, Mai Dong langsung menghentikannya. Mai Dong bercerita saat dirinya sedang rapat di Shanghai, dirinya kebetulan bertemu dengan Niao Niao di mobil. Mendengar itu Zhuang Ji langsung berterima kasih kepada Mai Dong. Saat Mai Dong hendak pamit pergi, Zhuang Ji mencoba untuk menghentikannya dengan menawari Mai Dong minum segelas air terlebih dahulu. 吃饭答谢你。 Karena takut akan dipukul Zhuang Ji, Niao Niao terus memegangi tangan Mai Dong.
Zuang Ji bertanya kepada Niao Niao mengapa sampai kabur dari rumah. Niao Niao mengaku bahwa sekarang di rumah terasa dingin. Niao Niao terus merasa bahwa ayahnya masih di rumah dan ingin membawanya bersamanya dan sebenarnya dirinya ingin mati bersama ayahnya. Tapi dirinya takut ibunya akan sangat sedih. Zuang Ji memberitahu Niao Niao untuk jangan memikirkan hal-hal yang aneh dengan menceritakan saat seusianya, dirinya juga kehilangan ayahnya. 你也不是我。 Kemudian Mai Dong mematikan semua lampu dan beranggapan mungkin perasaan Niao Niao benar. Kemudian Mai Dong menyalakan sebuah lilin dengan menjelaskan apa maksud yang dirasakan Niao Niao saat ini. Mai Dong memberitahu Niao Niao bahwa kematian sebenarnya hanyalah permainan petak umpet yang panjang. Niao Niao tidak bisa menemukan ayahnya sekarang bukan berarti hidupnya tidak berarti lagi, karena ayahnya sedang bersembunyi. Jadi Niao Niao harus lebih menghargai anggota keluarga yang lainnya. 爸爸他现在过得好吗？ 对不起， Sebelum Niao Niao tidur, Mai Dong membacakan tentang arti dari sebuah kematian. Zuang Ji melihat semua itu dari balik pintu dan membuatnya sangat kagum kepada Mai Dong sampai akhirnya Niao Niao tertidur. Kemudian Mai Dong melihat Zuang Ji di depan pintu. Saat Mai Dong keluar dari kamar tidur, Zuang Ji meminta Mai Dong melanjutkan ceritanya. Namun Mai Dong menolak dan malah menyuruh Zuang Ji untuk membaca sendiri kelanjutan cerita tersebut. Kemudian Mai Dong mematikan lampunya dan bertanya apa dirinya juga tinggal dengan Wang Xixia. Mendengar itu Zuang Ji terkejut kalau Mai Dong mengetahui hal itu. Mai Dong langsung beralasan dirinya lupa teman mana yang menyebutkannya. Kemudian Mai Dong berpamitan pergi, Zuang Ji mengejarnya untuk berterima kasih padanya. Mai Dong berpesan agar Zuang Ji lebih bersabar menghadapi adiknya dan menyuruhnya juga untuk berjalan-jalan. Di saat Mai Dong ingin pergi, Zuang Ji menyindirnya kalau dirinya telah menghapus WeChat-nya. Mai Dong merasa masalah itu sudah berlalu, jadi ingin menambahkannya lagi. Mendengar itu Zuang Ji menyindir dengan bertanya masalah apa. Mai Dong yang merasa malu menyuruh memberikan ponselnya dan langsung berpamitan padanya. 走了。 路上小心。 迷人的流星转天旋，情缘走不出面，于是你是我的。 Zuang Ji dan Niao Niao tiba di stasiun Nanping. Niao Niao sangat senang sekali karena bisa berlibur ke Disneyland dengan kakaknya. 叔叔阿姨好，刚回来。回来啦？是吧？爷爷好。 Liao Tao bertanya kepada Zuang Ji apakah kakinya tidak sakit karena baru saja berlibur seharian bersama Niao Niao. Liao Tao juga sedikit memarahi Zuang Ji karena merasa liburan seperti orang gila dan akan mau ditunjukkan ke siapa. Mendengar itu Zuang Ji langsung menjawab untuk memberitahu semua penduduk desa bahwa anggota keluarga He sangat makmur, bukan anak yatim dan janda yang mudah untuk ditindas. Zuang Ji juga menyuruh ibunya untuk tidak memarahi Niao Niao lagi karena Niao Niao sudah berjanji padanya bahwa kelak tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Kemudian Liao Tao langsung menyuruh Zuang Ji untuk pergi tidur. 你别闹，你睡去吧。睡去。 Hari ini adalah hari ke-7 setelah kematian Paman He. Liao Tao bersama ketiga anaknya datang untuk memberikan penghormatan terakhir untuk Paman He. Setelah semua mengucapkan kata-kata perpisahan untuk Paman He, kemudian Zuang Yan menaruh guci kecil yang berisi abu kremasi Paman He untuk diterbangkan bersama layang-layang.